Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiko Dinila dengan 3 digit NIM terakhir 041 dari kelas PTIA 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker. Baik, yang pertama adalah kita bisa melihat dalam modul tersebut. Yang pertama itu ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Lalu yang kedua adalah langkah percobaan. Yang pertama adalah membuat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk IP gateway router, IP address, PC, netmask PC, dan gateway PC. Lalu yang kedua adalah mengisikan tabel routing statik setiap router seperti pada tabel berikut. Lalu yang ketiga adalah memindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dan seperti yang sudah ada di langkah tersebut. Sebelumnya saya sudah membuat skema jaringan di Cisco Packet Tracker untuk menyingkat waktu. Baik, di sini saya sudah mengatur setting untuk router, PC, netmask PC, dan gateway PC. Lalu yang selanjutnya adalah langkah yang kedua adalah mengisikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut, seperti tabel ini. Nah, kita kembali ke Cisco. Lalu kita akan mengisikan tabel routing sesuai tabel. Yang pertama adalah router 1. Kita pergi ke routing statik. Nah, di sini saya sudah mengisikan seperti network, netmask, dan netshop sudah terisi. Lalu kita add satu persatu. Setelah itu kita akan lanjut ke router 2. Begitupun selanjutnya di router 2 kita menuju ke routing statik. Lalu kita memasukkan network, netmask, dan netshopnya masing-masing seperti yang sudah tertera di tabel. Lalu kita add satu persatu dan bisa kita lanjutkan di router ketiga untuk memasukkan network, netmask, dan netshop yang sudah ditertera di tabel. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Lalu kita jalankan. Namun ternyata ini dikarenakan kita belum mengedit filternya sesuai perintah, kita akan membuat skenario filter event list ICMP. Nah, bisa dilihat dari PC 1 menuju router 1 menuju PC 2 kembali lagi ke PC 1 dan diterima kembali. Lalu berikutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Selanjutnya adalah kita kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 1.
Nah, selanjutnya adalah mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 2. Selanjutnya adalah mengirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 1. Baik, selanjutnya adalah mengirimkan simple PDU dari PC 3 ke PC 2. Selanjutnya adalah mengirimkan simbol PDU dari PC 3 ke server 1. Selanjutnya kita akan mengirimkan simbol PDU dari PC 3 ke server 2. Selanjutnya kita akan mengirim simbol PDU dari server 1 ke server 2. Selanjutnya kita akan mengirim simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Lalu setelah itu kita akan mengirimkan simbol PDU dari server 1 ke PC 2. Nah, lalu yang terakhir kita akan mengirimkan simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Lalu selanjutnya setelah selesai, langkah keempat adalah membuat simulasi pada poin 3.
Kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Baik, yang pertama kita akan mengecek di PC1 untuk tracingnya. Kita ke command prompt, lalu kita akan mengetikkan tracer dan IP dari PC kedua. Dapat dilihat. Lalu selanjutnya kita akan ketik tracer untuk IP PC3. Nah, dan selanjutnya kita akan tracing untuk IP server 1 seperti berikut. Lalu yang terakhir kita akan tracing IP server 2. Nah, sudah berhasil seperti yang dapat kita lihat. Baik, selanjutnya kita akan tracing untuk PC3. Kita menuju desktop dan command prompt, lalu kita ketikkan tracer dan IP untuk PC1. Nah, bisa dilihat lalu selanjutnya kita akan tracing untuk PC2. Dan selanjutnya kita akan tracing untuk server 1. Dan yang terakhir kita akan tracing ke server 2. Dan yang terakhir kita akan tracing untuk server 1 ke desktop, lalu command prompt, dan kita akan ketikkan tracer, lalu untuk IP server 2. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah itu kita coba tracing untuk PC1.
Lalu selanjutnya untuk IPPC2 seperti ini. Dan yang terakhir adalah tracing untuk PC3. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.